Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau bedah satu artikel yang penting banget ya. Klasik lah ini, dari Barron dan Kenny tahun 86, tentang perbedaan antara variabel moderator dan mediator. Iya, ini fundamental banget di psikologi sosial dan jujur sering banget bikin bingung. Betul. Makanya, misi kita hari ini simpel aja. Bantu Anda semua benar-benar paham bedanya. Soalnya ini bukan cuma soal istilah loh. Paham bedanya itu bisa ngubah cara kita lihat hasil riset. Atau bahkan cara kita mikir soal sebab akibat sehari-hari kan? Artikelnya sendiri bilang, peneliti aja sering ketuker. Nah kalau udah ketuker gitu ya, bisa jadi masalah di konsepnya, strateginya, bahkan hitungan statistiknya. Jadi yuk kita luruskan bareng-bareng. Oke, siap. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, moderator. Apa sih ini sebenarnya? Saya suka tuh analogi yang sering dipakai, kayak tombol volume atau saklar lampu gitu ya. Nah, pas banget itu analoginya. Jadi, moderator itu sebuah variabel ya, bisa kualitatif kayak jenis kelamin, atau kuantitatif kayak umur gitu. Fungsinya itu untuk mempengaruhi kekuatan hubungan, atau bisa juga arah hubungan antara dua variabel lain. Dua variabel lain ini maksudnya variabel independen sama dependen ya, penyebab dan akibatnya gitu. Tepat. Jadi si moderator ini jawabannya untuk pertanyaan, hubungan ini tuh berlakunya kapan sih? Atau lebih kuat buat siapa ya? Contoh gampangnya gini deh, mungkin hubungan antara jam belajar sama nilai ujian itu beda kuatnya buat siswa yang motivasinya tinggi sama yang rendah. Oke. Jadi motivasi di sini jadi moderatornya ya. Dia ngubah seberapa kuat hubungan jam belajar ke nilai. Betul. Atau contoh lain, efek obat A ke pasien X mungkin beda tergantung usia pasiennya. Usia jadi moderator. Secara statistik, biasanya kita cari namanya efek interaksi. Gampangnya, efek variabel independen ke dependen itu nggak sama rata, tapi beda-beda tergantung level si moderatornya. Jadi kayak ada syaratnya gitu ya. Iya, semacam itu. Moderator ini kayak variabel independen tambahan aja yang tugasnya memodifikasi hubungan utama. Oke. Mulai kebayang. Itu moderator, si pengubah hubungan. Nah sekarang, lawannya nih, si mediator. Gimana tuh? Nah, ini dia yang sering ketukar. Kalau moderator tadi soal kapan atau untuk siapa, mediator ini beda banget. Dia menjelaskan prosesnya. Jadi mediator itu menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa sebuah variabel independen bisa ngaruh ke variabel dependen. Oh, jadi dia kayak jembatannya gitu? Persis. Mediator itu perantara dalam rantai sebab akibat. Ada alurnya gitu. Variabel independen mempengaruhi si mediator dulu, baru deh si mediator ini yang kemudian mempengaruhi variabel dependen. Coba kasih contoh deh, biar lebih nempel. Oke, misalnya gini, kita tahu olahraga independen bisa bikin mood jadi lebih baik dependen. Nah, kenapa bisa gitu? Mungkin, ya karena olahraga itu meningkatkan produksi endorfin di otak, ini mediatornya. Terus endorfin inilah yang bikin mood jadi bagus. Jadi jalurnya, olahraga, endorfin naik, mood bagus. Endorfin jadi perantara penjelasnya ya? Betul sekali, itu mediator. Dia menjelaskan mekanisme di balik hubungan olahraga dan mood. Nah, buat ngetesnya secara statistik, ada langkah-langkahnya nih. Agak teknis dikit tapi penting. Pertama, kita harus pastiin dulu variabel independen emang ngaruh ke mediator. Kayak tadi, olahraga emang naikin endorfin. Oke, masuk akal. Kedua, variabel independen juga harus ngaruh langsung ke dependen. Setidaknya awalnya gitu. Olahraga ngaruh ke mood. Sip. Ketiga, nah ini kuncinya, si mediator juga harus ngaruh ke dependen, sambil kita kontrol pengaruh langsung dari independen. Jadi, endorfin ngaruh ke mood meskipun efek langsung olahraganya udah kita perhitungkan. Agak muter dikit ya. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kalau mediasi itu terjadi, pengaruh langsung dari independen ke dependen, olahraga ke mood, itu bakal jadi lebih kecil atau bahkan hilang sama sekali kalau si mediator endorfin udah kita masukin ke analisis. Itu nunjukin kalau pengaruhnya emang lewat si mediator itu. Oke. Jadi jelas banget ya bedanya moderator itu kondisi pengubah, mediator itu jalur penjelas. Beda banget fungsinya. Terus apa dong implikasinya buat kita misalnya pas baca hasil riset atau mau bikin riset sendiri? Wah, gede banget implikasinya. Gini deh, kalau hubungan awal antara independen-dependen itu kelihatannya lemah atau nggak jelas gitu, nah mungkin kita perlu cari moderator. Kita pengen tahu, jangan-jangan hubungan ini cuma kuat buat kelompok tertentu aja, atau cuma muncul di kondisi tertentu aja. Oke, jadi moderator buat nyari
syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Bisa dibilang gitu. Sebaliknya, kalau hubungan awalnya udah kuat dan jelas, nah kita jadi penasaran, gimana sih prosesnya? Disitulah mediator jadi relevan. Kita mau bongkar mekanismenya. Paham. Beda fokus pertanyaannya ya. Ya, secara cara kerjanya juga beda. Moderator itu seringnya sesuatu yang udah jelas kategorinya. Atau bisa kita atur kondisinya, kayak tadi kelompok usia, jenis kelamin, atau kondisi perlakuan. Sedangkan mediator itu seringnya proses di dalam, kayak sikap, motivasi, proses kognitif, atau ya tadi endorfin. Ngukurnya lebih tricky, perlu hati-hati biar akurat. Bener juga ya. Ngukur proses internal kan gak segampang nanya usia. Betul, makanya di artikel itu juga disinggung soal pentingnya pengukuran mediator yang valid. Bahkan bisa juga loh dalam satu model penelitian itu ada moderator sekaligus mediator, jadi makin kompleks tapi makin kaya penjelasannya. Wah, makin seru ya kalau gitu. Iya, artikelnya ngasih contoh juga gimana konsep ini dipakai buat neliti soal kontrol diri, hubungan niat sama perilaku, macam-macam deh. Oke deh, kalau gitu kita coba rangkum sedikit ya, biar makin mantap. Jadi intinya, moderator itu mengubah kekuatan atau arah hubungan, jawabannya buat kapan atau untuk siapa, kayak si tombol volume tadi. Yup. Sementara mediator, dia menjelaskan mekanisme atau proses di balik hubungan itu, jawabannya buat bagaimana atau mengapa, si jembatan penjelas. Tepat sekali. Dua peran variabel ketiga yang sangat penting dan sangat berbeda. Nah, ini jadi mikir nih. Setelah kita tahu bedanya ini, kira-kira gimana ya ini bisa ngubah cara kita lihat? Ya klaim-klaim sebab akibat lah. Nah, itu pertanyaan bagus banget. Karena kalau kita salah ngenalin mana moderator, mana mediator, bukan cuma salah istilah aja kan jadinya. Iya juga ya. Bisa jadi kesimpulan kita soal kenapa sesuatu terjadi itu keliru. Atau kalau mau bikin intervensi, program gitu. Bisa jadi salah sasaran atau nggak efektif. Sesuatu buat direnungkan lebih lanjut nih.